informasinya cepat dan banyak. Nggak mungkin nggak pengen kamu coba. Nauzubillah, saya pernah bahkan dapat seorang perempuan SMP sekolah Islam lagi baca anim karena keseringan ada temennya ngajak nyoba-nyoba. Apa yang ini coba-coba? Ada anim yang dia tonton perempuan sama perempuan saling berciuman. Dicoba. Coba-coba. Trial and error. Kamu tidak sadar nih, di otak kamu ada senyawa yang menjejakkan sesuatu, apakah dikerjain lagi apa enggak. Kalau ternyata yang kamu coba itu membuat kamu jadi senang, itu akan dilakukan lagi. Ya, apalagi kamu punya rasionalisasi, niru, dia aja begitu, bahkan si ini, artis ini kan begini tuh. Kamu lagi nyari itu, trial and error. Yang kedua apa tadi? Apa? Hah? Copy paste. Atau kalau satu katanya itu disebutnya copying. Biar kamu paham, copy paste. Ngelihat, tiru. Oke, nah ini contoh nih. Tadi ngomong kasar. Ini sebenarnya bisa buat apa aja ya. Tapi ini sekarang saya nyonton ngomong kasar. Oke. Ini diri kamu nih. Ya. Terus suatu hari tadi saya ilustrasikan ngomong kasar. Di otak itu ada namanya wiring. Saat gini, wiring itu gini. Kenapa lampu itu bisa nyala? Karena ada aliran listrik yang mengantarkannya ke situ. Ya. Nah, wiring itu seperti itu. Perilaku itu kenapa bisa dilakukan? Karena ada aliran, ada pengetahuan, ada yang dia lihat, ada yang dia tiru, ada yang dia mau coba, gitu ya. Nah, termasuk ngomong kasar tadi. Ya. Jadi, ketika dia pernah niru, itu dia kayak gini. Ini perilaku kasar, ini diri dia. Kayak gini. Karena ngomong kasar tadi dia tahu bahwa astagfirullahaladzim, ya Allah kenapa sih ngomong kasar. Nah, istighfar itu menandakan seseorang berada dalam kondisi sadar. Ketika dia sadar, itu dalam Islam berarti sesuatu yang buruk itu tidak melekat. Tidak. Ya. Ini kalau lagi main game kemudian ngomong kasar, terus temanmu bilang, "Woi, pada istighfar kenapa?" Maaf ya, kalau istighfarmu tidak dengan kesadaran, cuma bluffing. Bluffing itu asal ngomong. Iya nih kita istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nggak muncul dari kesadaran. Itu sama aja kamu kayak robot, cuma ngulang-ngulang tapi nggak ada kesadaran. Yang membedakan manusia sama bukan manusia itu kesadaran. Oke, nih apa tadi? Istighfar. Kak, kalau misalkan kita main game lagi terus ngomong kasar, asal kamu beristighfar dengan kesadaran itu. Tapi karena kesadaran yang paling utama gitu ya, lama-lama jadi kamu kayak gini nih. Aku kalau main game sama mereka ngomong kasar dulu. Tapi nggak main game, aku main game mana? Ya udah dah, aku main game sendirian aja. Jadi ntar munculnya kayak gitu. Ya, oke, sekarang kita lihat ya. Tapi kalau seseorang melakukan sesuatu itu ngomong kasar tadi ya. Nih, kata kuncinya kesadaran dulu ya. Nanti kesadaran itu bisa istighfar gitu ya. Nih dia. Ya. Diingetin temennya, kamu main game kenapa sih ngomong kasar mulu? Apaan sih kamu? Biarin aja. Kan yang lain juga pada ngomong kasar. Kan temennya ngasih kesadaran nih. Kamu akhirnya merasa kayak nggak peduli. Tanpa kamu sadari, ternyata perilaku itu terus berulang. Terus berulang. Terus berulang. Terus berulang. Akhirnya kira-kira menjadi bagian diri kamu nggak ngomong kasar. Ya, kalau tadi cukup dengan istighfar itu lepas. Kalau kayak gini udah lebih dari istighfar. Istighfar hanya untuk menghilangkan dosanya. Tapi sesuatu perilaku yang udah melekat sama dia butuh bantuan orang lain.
Kalau kayak gini kan saya nggak bisa copot nih. Kira-kira saya pakai apa? Gunting. Nah, gunting itu pihak lain. Nggak bisa lagi orang sama perilakunya dilepas. Termasuk yang tadi saya contohkan pornografi, nafza, termasuk bahkan perilaku seksual bebas. Salah satu pintunya adalah pacaran. Itu udah kayak gini. Berapa banyak gini? Ada perilaku-perilaku. Teman-teman harus belajar tentang otak nih. Ya, belajar tentang otak. Contoh nih, saya ilustrasi dari yang murid saya. Murid saya kalau lagi overthinking, dia nyabut rambut. Ya, aktivitas nyabut rambut sebetulnya udah otomatis, tapi yang dia rasakan, dia dapat serotonin, dapat apa? Lega. Kamu main game dapat kesenangan. Tadinya senangnya main game, sekarang senangnya jadi bisa kumpul sama temen, bisa dapat atensi teman-teman, bisa dapat penerimaan teman-teman, bisa dapat pujian teman-teman. Jadi ketika kamu main game, sebenarnya bisa jadi itu bukan gamenya lagi, tapi kumpul-kumpulnya. Atau sebaliknya, kamu datang kumpul-kumpul karena bisa main gamenya. Nah, motif-motif kedua ini itu yang membuat kamu tanpa sadari. Termasuk ketika seorang melakukan perilaku bebas, bahkan menjurus pada perilaku seksual, itu bukan lagi sesuatu yang tadinya kamu melakukan laki dan perempuan suka-sukaan, tapi ada yang berbeda. Kenapa? Kamu mungkin senang dengan pujiannya, kamu mungkin senang dengan perlindungannya, kamu mungkin senang penjagaannya. Yang laki-laki nggak mikir seperti itu. Justru yang laki-laki otaknya itu visual, ke arah fisik, ke arah fisik. Perempuan ke arah rasa. Makanya perempuan lebih banyak kalau punya atau tertarik sama laki-laki itu, kalau udah lebih lama bilangnya, ih orangnya kan baik, ih orangnya kan perhatian. Tapi kalau laki-laki apalagi sudah terpengaruh pornografi, apalagi udah ngobrol sama teman-temannya, kadang dia mengabaikan yang tadi. Dia lebih fokusnya pada fisik. Makanya nauzubillah, kadang laki-laki ketika ngobrol tentang pacaran itu bukan lagi masalah-masalah yang kayak perempuan. Tahu gak, kalau perempuan ya, aku udah pernah dikasih ini, aku dibeliin ini, aku diajak ini. Kalau laki-laki otaknya bisa berbeda, ke fisik. Teman-teman tahu gak? Teman-teman bayangin ya, ada love, tahu kan love? Ya. Saya kalau ini ada visualnya itu, saya ini bisa gak ya? Ini kayak gini nih. Mudah-mudahan kelihatan. Nah ini. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Ini kan gambar love ya? Ya. Ya, ini gambar love. Oke, ini kan gambar love. Ya. Kalau laki-laki kan mikirnya berbeda tuh, love-nya kebalik. Coba bagian tubuh perempuan yang agak-agak mirip kayak love kebalik, terus ada garisnya di mana? Ilustrasi aja. Ya. Kalau perempuan itu mikirnya love. Kalau laki-laki apalagi udah kena pornografi, apalagi dia punya teman-teman yang kalau ngomongnya suka bebas, nggak ada batasan, apalagi nilai-nilai agama, itu yang ada kayak gini. Ada di otak itu ada istilahnya funnel fusion. Apa namanya? Funnel fusion.
Nah, kamu tahu senter nggak? Tahu. Oke. Kalau menyala dia akan melebar kan? Nah, kalau funnel fusionnya perempuan itu kayak senter. Dipencet nyalanya melebar. Di otak nih ya. Tapi kalau laki-laki itu kebalikannya. Yang tadinya lebar jadi satu titik. Kalau perempuan yang tadi satu titik jadi lebar. Nah, karena kenapa funnel fusionnya berbeda? Laki-laki itu gampang fokus salah satunya pada area-area yang sifatnya seksual. Ya. Kalau laki-laki apalagi testosteronnya sudah mulai bekerja, ya, testosteron tuh hormon remaja laki-laki. Perempuan punya nggak? Punya sedikit. Laki-laki di sini kan SMP ya rata-rata ya. Ini kan perempuan SMP SMA. Kira-kira udah menstruasi belum? Ada yang gini, ada yang belum menstruasi nggak? Udah semua. Yang laki-laki ada yang belum pernah mimpi basah nggak? Ini materi basic sebenarnya. Perlu. Ini nggak apa-apa ya ngomong apa adanya aja ya. Nggak apa-apa ya. Yang penting ilmunya ya. Oke. Nih. Mimpi basah itu keluar sperma. Kalau dalam fisiologinya itu sebetulnya ejakulasi. Jalannya itu sebetulnya wajar dan normalnya itu mimpi basah lewat tidur, kemudian dalam mimpi menimbulkan syahwat, hasrat seksual, kemudian keluar sperma. Tapi ada juga yang keluarnya dengan cara disengaja lewat masturbasi, onani atau coli. Ya, ini kamu tawa-tawa berarti kamu juga udah pernah dengar ya, minimal pernah dengar, minimal pernah dengar, ya. Nah. Nih saya punya istilah yang banyak sebenarnya untuk masturbasi, onani atau coli, banyak saya dapat dari anak seusia kamu. Ada kali 10. Ya. Nah, itu namanya sudah ejakulasi. Ya. Berarti laki-laki yang sudah bisa keluar sperma, apakah lewat mimpi basah, apakah disengaja, ketika dia berpacaran hasrat seksualnya itu gampang terstimulasi. Apalagi dia udah punya pengalaman pornografi, maaf, kalau dia berdekatan dengan yang perempuan, terstimulasi memori atau perpustakaan pornografi, perempuan bisa jadi pelampiasan. Makanya beda laki-laki dan perempuan. Berarti yang laki-laki kalau udah keluar sperma, kalau dia melakukan seks bebas, berarti resiko pertamanya adalah bisa menghamili. Bisa menghamili. Bisa bikin orang hamil. Baik. Kamu ini udah bisa bikin orang hamil. Baik. Udah bisa bikin orang hamil. Baik. Udah bisa bikin orang. Baik. Udah bisa bikin orang hamil. Pertanyaannya, kamu udah siap jadi bapak? Belum. Hah? Kamu udah siap bawa anak orang tinggal berdua sama kamu meninggalkan semua yang kamu sukain? Gak bisa lagi dong, kamu udah jadi bapak, masa doyannya main game? Oh, yang ada sama istri kamu, bapak main game aja, kerja. Oh, apaan sih orang udah main game? Gak bisa. Kan, tadi keren tuh ya. Saya tadi dengar juga tuh kan. Saya ingin jadi laki-laki pemimpin. Saya ingin jadi laki-laki bertanggung jawab.
Makanya tadi ada istilah kan, oh mau tanggung jawab, kamu udah mau menikah. Tanggung jawab itu besar gitu ya, nggak cuma masalah nikah. Kamu udah siap belum? Udah siap buat jadi bapak? Kan konsekuensi hamil apa? Lahir anak jadi bapak. Nauzubillahnya nih ya, akibat dampak buruk pergaulan bebas, nauzubillahnya nih ya, itu diaborsi. Diapain? Diaborsi. Yang rugi kamu. Nah ini siapa kamu? Perempuan yang udah menstruasi ya, dalam satu fluktuasi kamu ketika kamu melakukan hubungan bebas, berarti kamu udah bisa apa? Hamil. Bisa apa? Hamil. Udah siap hamil. Udah siap. Ini kalau kata pemerintah ya, itu rahimmu masih ringkih. Kalau kata pemerintah. Kalau kata agama, ya konsekuensi. Kalau kamu udah hamil berarti itu udah siap. Ya menikah. Udah siap nikah. Baik. Udah siap nikah. Bayangin, udah siap gendong anak sendiri. Bayangin kalau yang tadi kamu pengen belajar masak, ya ini masak tiap hari buat suami, udah siap. Udah siap lepas dari orang tua. Udah siap nggak tinggal di rumah. Udah siap dibawa ngerantau sama suaminya jauh dari orang tua. Udah siap kamu dibawa macam-macam. Saya pernah nih Pak Hendra, saya pernah itu ada seorang ibu cerita sama saya, itu dia dibawa pergi sama suaminya ke Kalimantan. Ini agak ekstrim sebetulnya. Suaminya itu pejuang dalam konteks suka berperang. Jadi ibu ini dia punya 3 anak yang lahir dalam kondisi perang. Orang Indonesia. Dia pernah dibawa ke Kalimantan. Dia pernah melahirkan ini di tempat-tempat mirip kayak gini. Udah siap, terserah suami mau bawa kamu kemana, udah siap. Udah siap hidup nggak pakai AC di rumah. Udah siap nggak bisa jajan cimol lagi. Udah siap apa yang kamu makan harus anak kamu duluan baru kamu. Udah siap kamu nggak harus nahan-nahan nggak ngopi buat anak kamu, buat susu anak kamu. Hah? Katanya aja itu, aku kan kalau nggak punya pacar dikatain temen. Tadi copy paste, niru. Makanya ujian kamu sekarang tuh fokus. Jangan dengar kata orang. Saya alhamdulillah berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, berkat doa ibu saya, dan alhamdulillah saya jaga pergaulan gitu ya. Saya alhamdulillah belum pernah ngerasain pacaran. Ada gak rasa suka sama orang? Ada. Kepengen banget gak? Kepengen banget. Bahkan suatu hari saya lagi suka-sukanya tuh sampai saya mau ngomong nih, mau nembak, itu saya gelar sejadah dulu, saya sholat duha. Ya Allah, beranikan lisan saya ngomong sama dia, ya Allah. Nggak apa-apa deh ya Allah, kalau dia nggak terima yang penting hatiku tetap lapang. Tapi kok berani ngomong ya Allah. Saya ngadu dulu ke Allah gitu ya. Terus ketika saya mau ngomong nih, ya, saya telepon dia, tahu gak yang saya suka tiba-tiba ngomong gini. Kan saya bilang gini ya, boleh gak saya ngomong agak pribadi? Iya Daus, sama aku juga mau ngomong pribadi. Wah, doa saya terkabul gitu kan. Doa saya terkabul nih kan. Waduh, nggak pakai saya pancing-pancing, dia mau ngomong juga gitu. Kamu dulu deh, Daus dulu aja. Kamu deh, Daus dulu aja. Saya udah kesengsem tau gak. Daus dulu, kamu dulu aja gitu. Kalau ketemu tuh, itu mungkin sweet kali. Ya, tapi karena nggak ketemu. Akhirnya, sebentar saya ingat, itu saya dulu apa dia ngomong ya? Saya duluan yang ngomong.
Intinya saya ngungkapin apa yang saya rasakan ke dia. Pertama kali pengalaman hidup saya ngungkapin apa yang saya rasakan. Kalau kamu coba pakai WhatsApp, gampang banget kamu ngucapin kan? Ya kan? Nih saya itu sampai kamu kan gampang banget. Apalagi nih kamu pernah dengar istilah ini nggak? Ente apa? Nice try, ya kan? Ya kan? Kamu nggak selalu ngomong aja dia terima, alhamdulillah, nggak terima ya cuma nice try gitu. Ya kan? Apalagi kamu udah gampang banget confess sama teman-teman kamu. Saya itu sampai berdoa. Pas saya ngomong, akhirnya dia juga mau ngomong, ya udah saya bilang. Terus dia bilang udah selesai, alhamdulillah lega gitu. Nah, kan saya tinggal nunggu jawabannya kan. Sekarang gantiin aku mau ngomong ya. Iya. Tapi jujur nih ya, ini orang pertama yang kamu dengar dari mulut aku. Saya merasa spesial gak kira-kira? Orang pertama spesial gak? Wah spesial banget. Berarti aku nggak boleh bilang jangan nih kamu orang pertama, gitu ya. Ya udah aku mau ngomong ya. Daus, jadi gini kemarin ada yang bilang apa? Ya pokoknya kamu orang pertama nih ya. Iya, aku orang pertama. Muka saya mungkin kalau lihat itu mukanya memerah jambu gitu kan. Ya. Tapi jangan bilang-bilang ya. Iya. Jadi orang itu datang ke rumah saya. Wih, ngapain nih ya? Kok saya orang pertama, orang dia datang, ngapain ya? Jadi Daus, saya tuh ada yang ngelamar. Ya. Sama kata-kata itu saya. Aduh, itu teman dekat saya. Aduh, gimana ya? Ya Daus ya, nanti kalau aku resepsi kamu datang ya. Ini kalau kita mikir panjang ya, itu cara-cara Allah ngelindungin kita. Kalau pikiran manusia, sakit hati, tinggal ya, baru ngomong ya, ditinggal kawin, sakit hati. Kata manusia. Tapi kalau kata Allah, itu kita dijagain sebetulnya, dilindungin. Ini kayak cerita, ada cerita. Ini saya lupa, ini cerita sahabat apa cerita Nabi. Makanya kenapa dalam agama itu kita harus segera sadar ya. Suatu hari Nabi itu sama teman-temannya diajak nongkrong. Kenapa? Karena ada hajatan. Nah hajatan tuh biasanya ada ngundang penyanyi, kayak kita tuh di kampung-kampung ada dangdutan. Ya, itu Nabi udah janjian sama temannya. Ya, ini kalau bahasa anak sekarang. Bro, ntar malam ada hajatan di situ. Datang ya kita malam-malam ya, lihat dangdutan. Ya siap. Ini Nabi ini dulu masih usia remaja nih ya. Terus teman-temannya pas malam-malam jemput Nabi. Ya Nabi itu kan masih kecil, disebutnya Ahmad ya gitu. Assalamualaikum Bu, Ahmad ada gak? Ya lagi tidur kan kita janjian mau datang ke situ. Ya nggak bisa, orangnya tidur lelap banget. Ya udah deh besok aja, hajatannya besoknya masih ada. Paginya ketemu nih, bro, ente gimana? Katanya malam mau nonton bareng-bareng, kita jemput ternyata udah tidur. Nggak tahu, ngantuk banget. Ya udah, ntar malam masih ada nih, janji ya. Iya siap. Nggak taunya pas malam mau nonton lagi, dia datangin ke rumahnya, lagi tidur lagi. Ya tidurnya sampai ngorok tuh. Ya Allah enak banget, kayaknya nggak bakal bangun tuh, capek banget kali. Ya. Akhirnya malam yang kedua nggak jadi. Ya, ngomong lagi nih, jangan lupa ya, besok nih hari terakhir datang ya, jangan tidur ya, gitu ya. Tahu gak? Nabi bilang iya, ya. Tapi ketika menjelang sore itu Nabi garu-garu kepala sambil mikir, kenapa ya? Kok saya hari pertama tidur, padahal nggak pengen tidur, tapi kok tidur ya? Hari kedua mau nonton, padahal saya udah siap-siap, udah pakai waker, tidur lagi, kenapa ya? Nah ini nih yang kata dalam agama kesadaran, ya. Jangan-jangan emang Allah nggak ngizinin nih, jadi saya dibikin tidur. Ya udah dah. Pas temennya datang,
Jadi nih ya. Iya. Maaf ya, kayak aku nggak bisa. Loh kenapa? Ini kan kamu nggak tidur. Enggak, beneran nggak bisa. Kenapa alasannya? Pokoknya nggak bisa aja. Maaf ya, aku nggak bisa ikut. Itu namanya ketika kamu udah punya kesadaran, kamu segera ambil sikap. Kalau suatu hari nih kamu mau pergi bareng sama teman-teman, ya, terus mama kamu nggak ngizinin, kamu jangan fokus sama mama kamu. Apa sih mama begini dilarang, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jangan fokus sama mama kamu, tapi mikir, ini jangan-jangan cara Allah bikin aku nggak pergi. Karena kalau aku pergi, teman kamu pergi naik motor, gandeng-gandengan, peluk-pelukan, pangku-pangkuan, dua-duaan, mojok-mojokan. Ternyata tuh semuanya maksiat. Kalau di situ aman pulangnya, kalau di situ terjadi bencana alam gimana? Mati dalam keadaan sul khotimah. Makanya jadi seorang tuh harus segera punya kesadaran. Salah satu kesadaran tuh jangan ngelihat apa yang terjadi di depan mata kamu, tapi mikir, nih kayaknya cara-cara Allah. Itu kalau kata manusia tadi apa? Aduh, sakit hati saya baru ngomong. Apalagi sakit hati saya udah ngasih ini, ngasih itu, nganterin ke sini, ngasihin situ, biayain ini, biayain itu, hadiah ini, hadiah itu. Sakit hati saya tuh. Kalau pikir pakai otak manusia. Tapi kalau pakai agama, alhamdulillah, ini cara-cara Allah biar saya terjaga dan akhlaknya jadi lebih baik. Ini kamu nih yang tadi lagi main game nih ya, gamenya nge-hang gitu kan, elah gitu ya. Tapi kalau kamu mikir, alhamdulillah aku jadi nggak main game, aku jadi bisa sholat tepat waktu, aku jadi nggak ngomong kasar, aku jadi nggak ngomong-ngomong yang nggak berguna sama teman. Itu namanya jaga kesadaran. Itu penting loh. Untuk mendapatkan kesadaran, salah satunya kamu punya wawasan, punya ilmu. Brain rot itu bikin orang hilang kesadaran. Ciri orang hilang kesadaran nggak berpikir kritis. Kamu pernah ngelihat ini nggak? Uya tuh terkenal sama apa? Sama kamu? Tahu Uya nggak? Tahu kan? Nah dia terkenalnya apa? Iya, bisa apa? Hipnotis. Orang yang gampang dihipnotis, orang yang nggak pakai otak kritisnya, orang yang nggak menjaga kesadarannya. Ya, salah satunya hipnotis itu digunakan untuk hal yang kejahatan. Itu, nauzubillah, banyak banget. Orang diajak hilang kesadaran. Ketika orang diajak hilang kesadaran, ya, otomatis orang nggak punya daya kritis. Saya punya keponakan, dia ngegojek, kemudian dalam perjalanannya ternyata dia kena hipnotis. Dia namanya gojek kan bawa motor ya, bawa dompet, bawa segala macam lah. Dia itu cuma ditinggalkan baju yang melekat sama dia sama sendal jepit. Itu dia dihipnotis. Kalau saya ngelihat orangnya, maaf ngomong ya, memang orangnya gampang banget terpengaruh lingkungan. Ini hati-hati nih, kamu harus kenalin diri kamu nih. Kamu orang yang gampang ikut-ikutan ya? Maaf ya, tadi ada yang bilang mau jadi pemimpin, mau jadi orang yang bertanggung jawab. Ciri orang pemimpin itu dia orang yang nggak gampang kepengaruh, apalagi hal-hal negatif. Semua orang bisa kepengaruh, tapi orang yang kritis dia bisa memfilter pengaruh apa yang bisa masuk ke dia, pengaruh apa yang saya ambil. Tapi kalau orang yang gampang ikut-ikutan, daya kritisnya lemah, apa aja diambil. Kamu buka gadget, kalau berpikir kritis, apa sih ini nggak manfaat, apa sih ini nggak manfaat, ini manfaat. Nah, untuk menjaga daya kritis, kamu perlu yang namanya literasi, edukasi. Nih, duduk kayak gini nih. Kalau dalam konteks di masjid, itu namanya dengar ceramah, ya. Kalau dalam konteks masjid, kajian. Kalau dalam konteks akademisi, seminar. Ya, wawasannya buat apa? Prefrontal cortex, tempatnya nilai. Yang bedakan hewan sama manusia, frontal cortex. Kenapa Rasulullah diturunkan ke muka bumi? Untuk apa?
liutamima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak manusia di mana? Adanya di otak. Yang gampang dihancurkan, gampang digerus, gampang dilemahkan lewat sesuatu yang menyenangkan. Main game seneng nggak? Main game seneng nggak? Nanya nih, main game seneng nggak? Lihat porno seneng nggak? Lihat porno seneng nggak? Mungkin porno terlalu berlebihan. Lihat bokep seneng nggak? Seneng nggak? Kan nanya nih, seneng nggak? Hah? Kalau enggak berarti frontal cortex kamu yang bicara. Tapi kalau senang itu limbik kamu yang bicara. Terlepas dari syahwatnya dulu nih. Karena kita di otak itu rasa dulu. Ya. Nih kamu main gadget seneng nggak? Ya. Seneng kan? Nah, ini ciri nih. Ini frontal cortex ya. Kita cek nih. Tidur-tiduran sama belajar enak mana? Enak mana? Jawabnya harus fair ya. Enak mana? Tidur-tiduran ya sama belajar enak mana? Ngobrol-ngobrol sama dengerin guru ngajar enakan mana? Makan, minum sama puasa enakan mana? Enakan mana? Ya, coba kamu mikir lagi nih. Pertanyaannya enakan mana? Terlepas dari hukumnya nih, kamu jangan berpikir puasa Ramadan ya. Sekarang gini aja nih, ini kan bulan Muharram ya. Kalau nggak salah tuh ada tanggal 9, 10 Muharram itu disunahkan puasa. Nah tuh, puasa sunnah tuh udah ada tuh sunnahnya. Diajak sama temen nih, bro, besok puasa ya. Kamu mikir nih, besok diajak makan lagi, puasa gimana ya? Kayaknya aku nggak bisa deh. Jadi sesuatu yang mikirnya pakai rasa itu area limbik. Itu disebutnya kematangan frontal cortexnya belum bekerja. Sekarang saya ubah nih pertanyaannya. Makan sama puasa berpahala mana? Puasa berpahala. Pahala itu nilai agama, gitu ya. Oke. Dengerin guru ngajar sama ngobrol-ngobrol lebih manfaat mana? Udah beda kan? Yang tadi rasa, kalau yang ini udah manfaat kan? Ya. Gibahin temen, ngomong-ngomongin temen, ya, ama jaga lisan berpahala mana? Tapi enakan mana? Gibahin temen. Paham nggak maksudnya? Paham kan? Frontal cortex itu ada di sini, yang bikin kamu jadi terjaga daya kritisnya, nggak gampang ikut-ikutan, nggak gampang coba-coba, selain yang memang itu untuk manfaat kamu. Ya. Ini waktu masih ada gak? Saya mau bagi kertas nih. Masih ada gak waktu? Masih. Ya udah. Saya bagi kertas. Nanti kamu bisa manfaatkan satu untuk nulis pertanyaan. Sekarang saya nanya, teman-teman udah nyaman di sini gak? Kalau udah nyaman, saya mau buktikan gini. Kira-kira dari yang udah saya sampaikan, nanti akan lebih berkembang lagi. Silakan sampaikan lewat pertanyaan. Ayo, silakan. Ada gak? Kalau teman-teman nyaman, biasanya ada yang langsung angkat. Tapi kalau nggak nyaman, saya mulai pakai kertas saja. Coba, ini saya boleh nih sharing. Silakan bertanya atau berkomentar. Ayo. Ayo. Oke, saya siapin kertas ya. Gimana sih cara kita menghindari brain rot? Nih.
Dikasih hadiah langsung nih tuh. Boleh. Silakan. Ya, assalamualaikum. Pakai nama dulu. Apa nggak usah? Boleh. Pakai nama silakan. Nama saya James. Bagaimana cara mematangkan daya pikir kritis? Kamu sekolah, kuliah? Sekolah saya kelas 9. 9. Oke, sip. Saya. Dikasih uang tunai nih. Oke, yang perempuan ada yang mau nanya langsung? Ada? Ada tadi Pak Ustaz, pengen tanya Pak. Siapa? Ayo, Acung. Langsung. Acung. Berani. Ada? Saya ngapamnya. Kalau nggak ada kita kembali ke pusat. Boleh, Ustaz? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan pertama, namamu siapa? Panggilannya? Aksan. Hasan. Hasan kelas 8 bertanya bagaimana cara menghindari brain rot. Brain rot itu identik dengan perilaku penggunaan gadget, ya. Jadi perilaku penggunaan gadget, oke? Perilaku penggunaan gadget karena kita bicara tentang informasi yang masuk, ya, berarti biasanya identik dengan satu sosial media. Tapi rata-rata sosial media, karena itu identik dengan disebutnya tadi boom scrolling yang tanpa henti, lupa waktu, ya. Oke, nah karena sekarang eranya teknologi, ya, ibaratnya banyak orang udah pakai teknologi, gitu ya. Jadi cara menghindari sebelumnya kamu harus pahami kira-kira dampak brain rot apa, ya. Satu, terkikis rasa empati. Jadi kayak orang nggak peduli, kayak orang ada apa-apa atau nganggap biasa aja, masa bodoh. Oke, padahal manusia diciptakan sama Allah itu punya rasa empati. Empati itu, tahu gak, fungsi utamanya adalah untuk berkomunikasi. Ada orang kalau misalkan dibully kemudian udah kayak gini-gini nih. Ada orang yang empati bilang gini, lebay banget. Tapi kalau orang yang empati, dia nggak gitu. Tadi pada ngatain kamu kesel ya. Nah itu dia orang empati. Oke. Yang kedua, itu bisa meredam daya kritis orang. Gampangnya malas mikir. Apa-apa malas mikir, apa-apa malas mikir, apa-apa malas mikir. Dampak buruknya, coba kamu lihat komentar-komentar itu kadang orang nggak tahu konteksnya berkomentar. Iya. Kemudian yang ketiga, tentu saja karena ini penggunaan gadget itu sampai kepada perilaku-perilaku tadi, lupa waktu, ya, selalu cari hiburan, ya, dibanding cari manfaat. Nah, sekarang caranya nih, kamu harus mencari why, karena ini kita bicara tentang menghindari tapi yang lebih bersifat jangka panjang. Oke, kamu kan tadi udah tahu resikonya sebagian, masih banyak. Kamu cari why, kenapa saya harus menghindari brain rot? Cari. Kalau dalam pembelajarannya, gampangnya kamu di rumah nih ngambil kertas sama pulpen. Kenapa harus menghindari brain rot? Tulis semua di sini. Aku nggak mau lupa waktu, nanti bisa mengganggu ini aku, nanti aku nggak tercapai begini, semua tulis. Oke, baru kamu melangkah kira-kira apa yang harus dilakukan. Nah, salah satunya adalah ketika menggunakan gadget itu dimulai dengan tujuan. Buat apa ya tujuan? Aku mau cari hiburan, boleh. Kira-kira kalau cari hiburan kira-kira berlama-lama nggak? Orang main game, ya ini agak belok dari brain rot. Orang main game kira-kira menghibur gak? Menghibur. Tapi kalau orang udah berlebihan sampai orang jadi stres, sampai orang jadi cemas, lah orang kan main game buat menghibur, kenapa jadi stres jadi cemas? Berarti itu bukan hiburan lagi, tapi udah tujuan.
Nah tujuan kayak gitu itu salah. Berarti kamu cari tujuan aku buka untuk apa ya? Nah, gitu. Kemudian penggunaannya butuh dikenali yang namanya durasi. Durasinya berapa lama dalam sehari? Yang wajar berapa lama? Ya, karena kita bicara tentang namanya algoritma. Algoritma itu kalau kamu udah senang sama artis A, kamu akan terus disajikan artis A. Gitu gak kira-kira di handphone? Ya kan? Itu mempengaruhi algoritmamu loh. Hari ini kita ngomong kayak gini, bisa jadi algoritma kita berbeda. Tapi karena kamu menyimak, algoritma itu jadi sama. Makanya kamu kadang ngomong sama orang tua nggak nyambung karena algoritmanya berbeda. Kamu POV-nya ini, orang tua POV-nya ini. Akhirnya kamu sering banget dinasihatin mulu. Yang kadang nasihat orang tua bisa kamu searching gitu kan? Iya kan? Tapi karena itu nggak ada di algoritmamu, kamu nggak kepikiran. Nah, jadi algoritma itu harus kamu sadari. Sosial media itu udah kayak sales. Karena kamu nggak suka ini, kamu disajikan yang lain gitu. Jadi kamu harus menjaga berpikir kritis, minimal konten ini manfaat apa enggak ya? Konten ini buat apa buat aku ya? Manfaat gak ya? Tujuan buat apa ya? Oke? Sampai situ aja. Ya. Yang kedua tadi, gimana caranya mematangkan daya berpikir kritis? Gampangnya gini, karena kata kuncinya adalah berpikir, ya. Segala sesuatu itu sebelum kamu melakukan sesuatu harus dipikir. Contoh nih, misalkan kamu diajak ke acara ini, ya. Temanmu bilang ini, udah ikut aja, enak kok, sudah seru. Nah, kamu boleh tuh pakai pikiran kamu. Kira-kira kalau aku kesana seru mau ngapain ya? Kira-kira di sana nanti aku mau ngambil manfaat apa ya? Nah, ketika kamu mengambil manfaat apa, kamu nanya panitia, Pak Haji, kira-kira nanti di sana acaranya apa aja? Tuh, nanya acaranya. Pak Haji, kira-kira acara di sana ada rondonnya nggak? Oh ada nih. Coba saya tanya, di antara kamu tuh ada yang ikut-ikutan karena temen apa karena kamu mikir kayak tadi? Udah ikut aja, sana enak kok, seru, ntar rame-rame gitu kan. Tapi kalau kamu nanya sampai ke rondonnya kamu baca, wih ini menarik nih, wah ini materinya bagus nih, wah ada kegiatan ini, oke nih, ini manfaat banget ya buat aku. Itu namanya pakai daya kritis. Termasuk kalau ada temen ngatain kamu nih, ini pakai daya kritis nih ya. Ini ada temen ngatain kamu nih, boleh contoh gak? Kira-kira kamu pernah dikatain apa? Banyak. Ya emang anak sekarang gampang banget mulutnya, kalau bahasanya lemes gitu ya. Apa yang bisa kamu contohin dan boleh kamu ungkapin? Misalkan apa? Pilih satu. Yang mengganggu pikiranmu boleh, yang menurut kamu biasa aja sih. Oke, kata-katanya apa? Kata-katanya udah mengandung kata yang negatif, Apa? yang bahasa-bahasa kasar lah. Nah, berpikir kritis itu sampai ke hal yang spesifik. Kenapa saya terus nanya? Sampai nih saya nanya, kalimatnya apa? Betul. Ya gitu ya, gitu ya. Oke. Kalau orang yang kritis nih ya, kalau yang kritis, ini kan kata-katanya anfaedah semua. Ini kalau masuk ke otak aku, kira-kira jadi kayak gimana nih otak aku ya? Itu kalau dikritis. Oke? Kalau itu bakal jadi emosi, kan bisa dikatain, kata-kata binatang tadi yang disebut ya, itu kan bisa bikin orang emosi kan? Nah, kalau orang yang kritis dia gini, emang aku kayak binatang? Binatang itu kan begini, aku kan enggak. Jadi kata-kata orang itu enggak gampang masuk di pikiran kita, karena kita yang memfilter. Biarkan mulut orang nggak bisa memfilter, nggak bisa diayak, tapi pikiran kita bisa mengayak itu sehingga nggak jadi pikiran kita, nggak jadi masuk otak kita. Termasuk kamu dikatain bodoh, emang aku bodoh ya? Oh enggak, aku dapat matematika 9 di kelas. Emang aku miskin ya? Miskin juga mungkin ya, jajan aku dikit, tapi dibanding teman aku ada lagi yang jajannya lebih sedikit. Jadi otak kritis tuh gitu.
bukan sekedar balik-balikin, tapi dia selalu mengelola setiap kata, setiap situasi itu pakai otak. Maksudnya remaja ya. Ya. Maksudnya emosionalnya juga masih Betul. stabil. Ah. Gimana caranya biar gak terjadinya ada emosional itu? Oke. Yang paling gampang nih ya. Jadi remaja itu sebetulnya sedang pembentukan jati diri. Salah satunya adalah sedang pembentukan harga diri. Apa? Harga diri. Harga diri itu hasil pikiran. Kenapa seorang remaja bisa emosi? Karena sedang mencari jati diri dan sedang membentuk harga diri. Ketika dikatain depan teman-temannya, dia merasa rendah, menyinggung harga dirinya, sehingga jadi emosi. Sebenarnya agak panjang nih saya jelasinnya, tapi gampangnya gini. Kalau kamu berkaitan dengan emosi, satu, setiap kata-kata yang masuk jangan kamu langsung masukkan ke pikiran, apalagi dalam hati. Oke? Dua, karena ini areanya udah emosi nih ya. Dua, ketika kamu ternyata situasi itu membuat kamu jadi terpancing emosi, lebih baik menghindari situasi itu. Kamu pernah lihat orang berantem nggak? Sering. Kalau berantem kira-kira Berarti berantem terus ya. Kalau berantem kira-kira pengen saling berbalas nggak? Kalau orang berantem kira-kira saling pengen berbalas nggak? Ada aja rasa. Ada kan? Nah, itu emosi. Makanya kalau saya nih ya, pernah ngeliat gak orang kalau lagi berantem dipisahin terus matanya masih slow. Dipisahin nih, udah jangan. Apa nih? Terus sebenarnya kalau dilepas jadi lagi gitu ya. Makanya kalau kamu memisahkan orang yang lagi berantem, matanya kamu gini. Jadi kalau misalnya itu jangan cuma badannya, matanya. Bro, ada sana. Kan dia jadi ngeliat pohon. Masa dia marah-marah pohon? Kan kalau di sini mancing emosi dia gitu. Ada sana. Jadi pandangannya alihkan. Tapi kalau misalnya dia malah kayak tolong lu, gitu tiba-tiba kita yang dipukul gimana? Itu resiko. Berarti kamu harus pakai baju besi dong, sama helm, minimal helm, biar gak kena muka. Ya takutnya dong kayak tolong lu, kalau saya kan gitu. Ini kan bukan ngeplak. Sorry nih bro. Terus yang terakhir nih ya, latih pernapasan. Latih apa? Pernapasan. Ya bukan pernapasan buat tenaga dalam nih, bukan. Ini penting banget nih, penting banget. Ini sederhana banget buat kamu biar gini. Kalau mengelola pikiran tuh mungkin belum nyampe buat kamu ya. Sebenarnya itu perlu dilatih. Tapi yang paling gampang pernapasan. Contoh nih misalkan orang ngatain kamu hindari situasinya. Kan itu merendahkan kan depan teman kamu pada ketawa. Gitu ya. Kita hindari situasinya. Kan kita masih emosi nih. Pernapasan. Nah, pernapasan tuh ada yang paling besar tuh buang emosi besar tuh ada disebutnya pakai apa namanya? Volcano breath. Tahu volcano? Volcano. Meletus kan, gunung meletus kan. Nah, iya. Itu kayak buang napasnya tuh banyak, buang napas. Kan kalau orang emosi kan napasnya nggak beraturan namanya. Gitu kan? Atau nggak terlalu menonjol kayak saya cocok tapi gitu kan? Nah berarti itu kayak orang buang napas kayak volcano tadi. Pertama tarik napas dulu, tahan, kamu hindari situasinya, jangan di depan teman kamu. Ngapa tuh? Hindari. Ya, cari tempat yang sepi, boleh ke toilet. Itu ya. Terus yang kedua, tadi kan volcano. Yang kedua, kayak orang pedesan. Pedesan gimana pedesan? Pedesan gimana? Kan kalau kamu kepedesan kayak orang narik.
Semakin kamu emosi banget, tahannya agak lama. Atau kalau kamu butuh tenang, nah udah kayak orang niup lilin. Yang pertama apa tadi napasnya? Volcano. Yang kedua pedesan. Yang ketiga Tiup lilin. tiup lilin. Kalau ngelola pikiran tuh, waduh, itu kamu butuh literasi yang berpikir luas. Itu areanya berpikir kritis. Sebenarnya kalau dilatih bisa. Makanya ketika kamu buka sesuatu tuh, kalau bisa lihat video yang podcast yang lama. Jadi kamu dapat narasinya utuh. Tapi kalau scroll doang nggak dapat. Karena fungsinya adalah untuk pemahaman. Pemahaman itulah yang membuat kita jadi bisa mempertimbangkan perilaku kita. Misalkan nih kayak dosen saya nih turun dari bis, kemudian ada tukang ojeknya nggak dinaikin sama dosen saya, terus dikatain dasar anjing kamu, gituin kan. Apa yang dilakukan sama guru saya? Dosen saya nggak marah, ditunjukin aja karena dia bilang anjing, ditunjukin aja. Dia nunjukin jadi anjing yang lucu gitu. Bukan anjing Heldor, gitu, enggak. Boleh. Tapi kalau mau nunjukin, kalau boleh tarik nafas dulu, biar kamu terjaga kesadarannya. Anjing kamu juga jangan sering-sering juga, nanti malah tamu kolok-kolok gitu. Iya. Tapi kalau dikatain temen nih, kita pakai cara Rasulullah nih. Kalau dikatain teman kayak tadi ya. Jadi kamu jangan bales pakai kata-kata yang sama atau malah berlebihan. Dia udah ngatain kamu dosa. Kamu biasanya kalau orang balas tuh karena suka berlebihan kan? Karena balas. Akhirnya saling apa? Balas kan. Nah, Rasulullah ngajarinnya gampang. Cara jawabnya nih ya. Katain misalkan, anjing lu. Jawabnya nih ya, caranya nih. Lu juga. Monyet lu juga. Jadi kamu terjaga emosinya. Kan kalau kamu nggak terjaga emosinya apa terjadi? Wow, gitu kan? Nah, atau tadi apa? Lu juga. Atau nih ya. Apalagi lu. Kamu nggak nyebut binatang kan? Ya, lu juga. Apalagi lu, gitu ya. Kan kalau kita maunya ngaca, lu juga, panjang kan? Udah simpel aja kan, terus lu ngajarin udah kata-kata aja udah itu. Ya, karena emosi selalu minta dilampiaskan, dipuaskan. Kenapa orang yang berkelahi itu dipisahkan masih tetap mau berantem? Itu namanya tandanya emosinya nggak mau dipisahkan, inginnya dilampiaskan, inginnya dipuaskan. Kenapa kalau orang udah berkelahi, orang udah jatuh dipukul, itu dia pengen melampiaskan. Kenapa kalau kamu nonton MMA ada wasitnya, kadang si atlet ke bawah emosi pengennya jebuk, tapi ada wasit. Makanya ada aturan dan hukuman kan. Oke, pengurangan gitu. Oh dasar nih ya, berdua nih belum kejawab. Ya. Kira-kira gitu teman-teman ya. Kamu jadi banyak bertanya balik itu tanda kritis sebetulnya. Kamu nanti tanya aja di IG saya Nurfidaus 45, jadi DM mana nggak apa-apa. Wow. Apa? Dibales. Balasannya kata juga kan. Siapa tahu giveaway kan mintanya gitu ntar. Enggak ya? Ya mendingan ilmu dapatnya gitu ya. Ya oke. Baik teman-teman, karena udah azan ya, mohon maaf yang perempuan belum sempat dijawab ya. Nanti nggak apa-apa sambil nunggu wudhu kamu bertanya nggak apa-apa. Ya, Kak tadi saya nanya yang pertanyaannya ini. Oke, baik teman-teman itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat menikmati alam ini, selamat menikmati acara ini. Nih bayangkan ya, teman-teman ikut acara ini apakah setahun sekali? Setahun sekali nggak?
Belum tentu ya, karena mungkin teman-teman ada yang akhirnya nggak bisa gitu ya. Jadi nikmati ya semuanya. Oke, Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan masih pada penasaran, nanti dilanjut di malam hari ya. Karena acara setelah ini adalah sholat asar, kemudian nanti dilanjutkan dengan games. Mau ditutup nih? Langsung saja. Langsung ya. Kita tutup sementara dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya silahkan ambil wudhu atau ke toilet. Setelah itu langsung ke sini lagi untuk sholat asar berjamaah semuanya ya. Salah satu adzan yang laki-laki.